Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi materi kita mengenai mengenai kesetimbangan ya. Kita lanjutkan ke persamaan yang bisa kita gunakan ketika mau menghitung tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan. Jadi pada dasarnya sebuah reaksi itu punya sebuah tetapan kesetimbangan. Apa itu tetapan kesetimbangan? Sebenarnya tetapan kesetimbangan itu adalah perbandingan hasil dan reaktan, ya, produk dan reaktan. Perbandingan produk dan reaktan dalam hal konsentrasi. Ya. Ini sebuah reaksi, ya, sebuah reaksi. Apabila reaksinya A plus B menjadi C plus D, gitu ya, maka ini selalu memiliki sebuah tetapan yang sama. Nah, tetapannya sama. Nah, ketika kita tambahkan, kita berikan pengaruh ya, pengaruh yang mempengaruhi kesetimbangan, maka tetapan itu tidak akan berubah. Hanya konsentrasinya saja yang akan berubah. Oke, sambil kita pahami ya. Jadi hubungan konsentrasi zat, ya, zat dalam keadaan setimbang. Nah, ini hanya bisa kita hitung setelah reaksi mencapai kesetimbangan, ya. Tidak bisa kita hitung dalam keadaan kinetik, ya, fase yang kedua, yang minggu kemarin sudah saya jelaskan. Oke, begini hubungannya, ya, persamaannya. K di sini adalah tetapan kesetimbangan, ya. Konsentrasi produk, ya, konsentrasi produk, pangkat koefisiennya dikasihkan konsentrasi produk dalam pangkat koefisiennya dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisiennya. Nah, ini sekali lagi saya tekankan, semua konsentrasi ini hanya bisa digunakan pada saat setimbang, ya, pada saat. Kemudian persamaan yang digunakan pada satuan molaritas atau mol per volume. Ya, satuan molaritas. Molaritas. Saya yakin ini sudah pernah diajarkan oleh dosen sebelumnya. Oke, itu. Kemudian harga setimbang menunjukkan banyaknya hasil reaksi yang dapat terbentuk pada suatu reaksi setimbang. Harga K besar artinya bahwa zat ruas kanan banyak yang terbentuk. Ya, harga K kecil artinya zat di ruas kiri sedikit yang terurai atau yang kanan sedikit yang terbentuk. Tuh, saya kira ini mudah memahami ini. Nah, kemudian kesetimbangan itu tergantung fase, ya. Ada yang heterogen, ada yang homogen. Kemarin yang homogen kan sudah ya dibahas sebelumnya bahwa memiliki fase yang sama. Kalau gas ya gas semua, ya. Kalau aquos semua, ya. Nah, ini kalau heterogen itu melibatkan beberapa fase atau minimal 2 fase, ya. Ini heterogen. Contoh CaCO3 solid, ya, berarti padat, ya. Kemudian terurai menjadi CaO padat dan membentuk gas CO2. Nah, ungkapan kesetimbangan untuk sistem seperti ini, heterogen, ya, maka tidak termasuk konsentrasi dari padatan murni. Ya, ini padatan. Maka konstanta, ya, konstanta kesetimbangan hanya bisa dihitung dari apa? Dari bentuk gas CO2 yang terbentuk. Maka gas CO2 ini akan menentukan kesetimbangannya. Banyaknya gas CO2 yang terbentuk ini adalah merupakan kesetimbangan dari reaksi yang di atas, reaksi ini. Kita tidak bisa memasukkan padatan murni dan cairannya. Nah, ini kenapa? Sebab
konsentrasinya tidak bervariasi. Ingat ya, padatan kok memiliki konsentrasi itu kan tidak mungkin. Ya. Kemudian cairan yang murni ya, cairan yang murni 100% juga tidak memiliki konsentrasi. Nilai-nilainya tidak bisa dimasukkan dalam nilai konstanta. Ya, itu ya. Misal contoh sederhana begitu ya. Kan tadi persamaannya harus dalam mol per volume dalam satuan liter gitu ya. Apabila kita punya padatan CaCO3 ya, CaCO3 murni ya 100%. Ini kan tidak memiliki volume larutan gitu ya. Maka ini tidak bisa dihitung molaritasnya. Mungkin bisa ditimbang, tetapi kan tidak bisa dihitung konsentrasinya. Kemudian air gitu ya, H2O. H2O juga tidak bisa kita hitung konsentrasinya. Murni gitu ya, murni gitu ya. 100% kalau H2O saja ya. Nah, itu tidak bisa. Yang bisa kita hitung apa? Yang bisa kita hitung adalah CO2 ya, CO2. Itu ya, CO2. Nah, CO2 di sini bisa kita hitung karena ini merupakan hasil reaksinya. Terbentuk dan berada pada ruang tertentu ya, ada volumenya. Kemudian cara menuliskan ungkapan kesetimbangan. Pertama, setarakan dulu persamaan reaksi, kemudian taruh produk sebagai pembilang dan reaksi sebagai penyebut, keluarkan fase padat dan fase cair, ya. Kemudian keluarkan pelarut, ya pelarut. Ya. Pelarut itu karena konsentrasinya rendah ya, maka tidak perlu, atau yang konsentrasinya kurang dari 0,1 molar. Kemudian pangkatkan setiap konsentrasi, setiap komponen harus sama dengan koefisien komponen tersebut. Ya, ini pakai koefisien reaksi ya, dalam sebuah reaksi kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan dapat ditemukan dengan sebuah eksperimen ya, seperti halnya laju reaksi gitu ya. Kita tidak bisa berteori gitu ya. Kita harus melakukan sebuah eksperimen dulu, kita tentukan konsentrasinya masing-masing, baru bisa kita tentukan lajunya atau baru bisa kita tentukan kesetimbangannya. Ya. Jika konsentrasi awal dari sebuah reaktan diketahui, Anda hanya perlu mengukur konsentrasi salah satu komponen saja dengan kesetimbangan untuk menentukan nilai Kc. Misal contoh H2 plus I2 menjadi 2HI. Nah, kemudian kita misal mengetahui ya, pada saat awal yaitu kan kita reaksikan 0,005 molar. H2 direaksikan dengan 0,125 molar I2. Setelah beberapa saat ya, kita anggap sudah setimbang gitu ya. Kemudian kita analisis, kemudian kita ketahui bahwa konsentrasi I2 setelah reaksi adalah 0,0072772 molar. Nah, misal seperti itu. Maka kita tidak perlu lagi menentukan konsentrasi H2, tidak perlu lagi menentukan konsentrasi HI gitu ya. Nah, dari 0,0072 molar itu kita bisa menghitung berapa jumlah HI, berapa jumlah H2. Seperti biasanya. Maka 0,00772 molar I2 HI itu gitu, HI itu 0,00478 molar, 0,00956 molar.
ya 2 mol HI, 1 mol I2 ya. Maka H2 makanya H2 0,005 molar awal-awal dikurangi 0,00478 molar. Maka ditemukan H2-nya sisanya tinggal 0,00022 molar. Nah, kalau sudah ketemu jumlah I2, HI dan H2-nya, ya kita tinggal masukkan ke persamaannya gitu ya. Kita tinggal masukkan persamaannya K sama dengan HI kuadrat karena HI-nya ini produk per H2 HI produk dan koefisien reaksinya 2 ya, maka HI kuadrat per H2 dikali I2 ya. H2-nya karena koefisien reaksinya 1 maka tidak dipangkatkan, I2 pun konsentrasi reaksinya 1 tidak dipangkatkan. Maka tinggal masukkan saja angkanya, nanti ketemu konstanta lajunya. Nah, kan mudah ya, mudah sekali. Mudah sekali. Gitu ya. Hubungan tetapan kesetimbangan dengan tekanan parsial. Ini kita membicarakan sesuatu yang ideal, ya, membicarakan sesuatu yang ideal. Walaupun di dunia ini tidak ada yang ideal, pasti ada yang berkurang, pasti ada yang bertambah. Ya. Pada temperatur yang konstan, tekanan dari gas sebanding dengan molaritas. Ingat ya, ini persamaan gas ideal. P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Dan molaritas adalah M. M itu berarti mol per volume. Nah, ini kan mol per volume. Bisa kita ubahkan. Ini P sama dengan N per V kali R kali T. Gitu kan. Nah, ini adalah molaritas. Maka P sama dengan R dikali T dikali M. Di mana R adalah tetapan gas. Ya. R itu tetapan gas dan T adalah temperatur dalam Kelvin. Tuh. Untuk kesetimbangan yang melibatkan gas, tekanan parsial dapat digunakan untuk menggantikan konsentrasi. Ya, itu ya karena tadi ya, karena persamaan yang tadi. Tetapi khusus untuk yang homogen dan hanya untuk gas. Ya, ini akan lebih memudahkan dalam perhitungannya karena kita tinggal menghitung perubahan tekanan. Itu kan kita bisa masukkan reaksi dalam chamber yang sudah ada pengukur tekanannya, maka kita sudah bisa melihat perubahan tekanan. Kp digunakan di mana tekanan parsial diungkapkan dalam satuan atmosfer. Nah, secara umum Kp itu sama dengan Kc, maka sebagai gantinya Kp sama dengan Kc dikali R dikali T ya. Pangkat koefisien ya, pangkat koefisien ya, seperti biasanya. Jumlah mol gas hasil reaksi minus jumlah mol gas bereaksi. Nah, untuk tetapan kesetimbangan berikut contoh ya, langsung contoh. Diketahui Kc 1 kali 1 kali 10 pangkat 7 pada 700 derajat Celcius. Berapakah Kp? Nah, ini tinggal masukkan saja angkanya. Kp-nya ditanyakan, Kc-nya sudah diketahui, R-nya tetapan, suhunya juga sudah kita ketahui. Nah, tinggal masukkan saja 700,273,973 Kelvin, R-nya 0,082 atmosfer liter per mol Kelvin. Ininya 2 dikurangi 2 plus 1 sama dengan minus 1. Maka masukkan saja ya, masukkan saja angkanya, nanti tidak boleh pusing-pusing, masukkan saja langsung ke kalkulator, tetapi menggunakan kalkulator dengan bijak ya. Masukkan angkanya, nanti akan ketemu Kp-nya. Tuh ya, mudah sekali.
Kita juga bisa menghitung quotient, ya, quotient reaksi. Ki itu mempunyai banyak kesamaan dengan Kc, tetapi suatu perbedaan penting yaitu Ki dapat digunakan untuk semua set konsentrasi, sedangkan Kc tidak. Quotient reaksi beberapa set konsentrasi dapat memberikan suatu Ki perhitungan. Dengan membandingkan Ki terhadap nilai Kc, maka kita dapat memperkirakan arah untuk suatu reaksi. Ini pada dasarnya Ki ini hanya digunakan pada saat apa? Kalau Anda memperhatikan ini Ki ini bisa digunakan pada saat fase yang kedua, yaitu fase kinetik. Nah, pada fase kinetik ini Ki ini bisa ditentukan untuk apa? Untuk melihat apakah reaksi setimbangan ini sudah selesai atau masih belum selesai, gitu ya. Kalau sudah selesai berarti ya Ki akan sama dengan Kc. Tapi apabila belum selesai mungkin lebih besar daripada Kc atau mungkin lebih kecil daripada Kc. Tuh ya, quotient reaksi. Nah, saya kira ini sama saja menghitungnya ya, tidak perlu. Ini sama seperti yang sebelumnya. Sistem tidak dalam keadaan setimbang ya, karena nilainya lebih besar. Menggunakan yang tadi, ini angkanya ya, menggunakan yang tadi. Nah, kemudian ini apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan atau membuat kesetimbangan bergeser. Yang pertama ada perubahan konsentrasi, yang kedua ada perubahan suhu, yang ketiga ada perubahan tekanan, ya, yang keempat ada peranan katalisator. Hampir sama seperti faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, ini perubahan konsentrasi ya. Ini apabila ada pengaruh dari luar. Nah, misal reaksi A plus B menjadi C. Apabila A ditambah, ya artinya setelah setimbang begitu, kemudian kita tambahkan lagi A ke dalam reaksi, maka konsentrasinya diperbesar sehingga jika diberi maka akan terjadi pergeseran ke kanan sehingga C menjadi lebih banyak. Nah, ketika ini ditambah, maka reaksi akan membuat C bertambah banyak. Apabila B diambil ya, atau A diambil gitu ya, kita pisahkan dari reaksinya. Ketika C diambil, maka dia juga akan mengambil. Artinya apa? Ketika B ini dikurangi, diambil gitu, dari sebuah reaksi kesetimbangan, maka C ini konsentrasinya akan menurun. Kenapa? Karena akan membuat kesetimbangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka C akan berkurang konsentrasinya karena apa? Karena C akan terurai kembali menjadi B, membuat sebuah kesetimbangan yang baru. Maka reaksi akan bergeser ke arah kiri sehingga C ini akan berkurang. Jika salah satu zat konsentrasinya diperbesar, maka reaksi akan bergeser dari arah zat tersebut. Ya. Jika salah satu zat konsentrasinya diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah zat tersebut. Ini ya. Dari dan ke-nya harus diperhatikan. Dari dan ke-nya harus diperhatikan. Kemudian perubahan suhu ya, ini cukup sering ya. Jika suhu dinaikkan akan memberikan kalor, maka kalor itu udah energi berarti ya, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri, yaitu ke arah reaksi yang endotermis yang membutuhkan panas. Jika temperatur diturunkan, kalor dikurangi, energinya dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan, yaitu ke arah reaksi yang eksotermis, mengeluarkan panas. Nah, itu ya. Ya, ini juga mudah. Kemudian perubahan tekanan. Ini hampir sama sepertinya dengan konsentrasi. Perubahan tekanan hanya berpengaruh untuk gas. Ingat.
yang homogen dan fasenya gas. Jika tekanan diperbesar, maka reaksi bergeser karena jumlah molnya kecil. Jika tekanan diperkecil, volumenya diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah jumlah mol gas yang terbesar. Ini sederhana ya. Karena koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol, maka cukup memperhatikan jumlah koefisien gas pada masing-masing ruang. Katalisator, zat yang dapat mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Sesuai dengan fungsinya mempercepat reaksi, maka akan mempercepat tercapainya proses kesetimbangan. Saya kira itu ya. Ini kan hanya contoh ya, contoh perhitungan saja. Ini nanti silakan Anda pelajari saja. Nanti akan saya berikan poin-poinnya. Silakan Anda pelajari, coba ya, mau coba Anda hitung ulang ya. Bagaimana hasilnya. Apabila Anda tidak paham ya silakan nanti tanyakan saja. Ini kan hanya punya, ini sudah ada soalnya dan soal dan jawabannya ini di sini ya. Nanti silakan Anda pelajari contoh-contoh soalnya. Yang paling penting adalah konsepnya, saya kira. Nanti soal-soalnya silakan Anda pelajari di situ. Nanti apabila ada pertanyaan, coba langsung tanyakan. Gitu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.